Saya pikir dengan publikasi dari OCCRP ini bisa jadi dasar aparat penegak hukum atau kekuatan politik lah ya, partai-partai politik di Indonesia untuk mulai melakukan pengusutan terhadap berbagai kasus dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya. Jadi jelas sekarang ada momentum untuk memulai investigasi terhadap kejahatan ekonomi politik dan korupsi dari keluarga Pak Jokowi. Datanya tersedia, apalagi yang mesti ditunggu, dan itu yang saya kira semacam Wahyu Cakraningrat yang datang ke PDIP dan secara timely dan secara tepat waktu PDIP membongkar kerangka kerja politik Jokowi yang memang membusuk. Jadi terhubung sekarang bahwa kritik dari PDIP dan upaya PDIP untuk sebetulnya mengamankan data-data dan fakta-fakta itu lewat kemarin hebohnya Ibu Koni membawa itu ke Rusia untuk dipatenkan supaya tidak dianggap sebagai barang bukti yang tidak dilenyapkan oleh pemerintahan Jokowi atau pemerintahan yang mengandalkan kekuasaan semata. Jadi bisa dimulai satu agenda untuk tidak mungkin lagi diimpeach karena beliau udah bukan lagi presiden, tapi kejahatan korupsi itu kan tidak ada kadaluarsanya tuh. Jadi sekali lagi bisa dimulai, diproses saja di dalam sistem hukum kita, di DPR mulai dibuat semacam komisi penyelidikan kejahatan politik Jokowi supaya bangsa ini bisa legah ke depan, supaya pemerintahan Pak Prabowo tidak terbebani dengan excess baggage atau keranjang sampah politik, keranjang sampah korupsi, keranjang sampah kejahatan demokrasi, kejahatan konstitusi yang harus dibawa-bawa oleh presiden baru, oleh Presiden Prabowo. Jadi beban itu justru mesti kita hilangkan dengan menginvestigasi. Itu fairnessnya di situ tuh. Ada hak bela diri dari dinasti Jokowi, ada hak untuk mengajukan semacam keberatan ke forum internasional. Tetapi apa yang sudah diputuskan di dunia, di dalam sistem global itu sudah jadi penanda bahwa rejim yang lalu itu adalah rejim yang busuk, yang bajingan tolol sebetulnya di dalam bahasa saya. Tapi bahkan lebih dari itu tuh. Kalau saya katakan bajingan tolol, mungkin sensasi psikologisnya tinggi sekali. Tetapi yang sekarang adalah penjahat kriminal dalam soal korupsi dan demokrasi, itu betul-betul aksioma sejarah, dalil sejarah yang dicatatkan di dalam sejarah dunia tentang kondisi Indonesia yang betul-betul buruk di era Jokowi. Nah sekali lagi itu keadaan yang memungkinkan kita untuk berdamai dengan fakta itu, tetapi dengan mengingat bahwa kejahatan tetap kejahatan. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa mereka yang mengkritik kekuasaan, termasuk kekuasaan hari ini, harus menghadapi undang-undang ITE yang dibuat oleh Jokowi. Jadi rejim Pak Prabowo harus mulai dengan fakta bahwa ada file internasional yang mendefinisikan presiden sebelumnya itu Mulyono, presiden tidak dicatat sebagai Mulyono, disebut sebagai mantan presiden Jokowi adalah agen atau pelaku kejahatan kriminal di bidang korupsi, di bidang manipulasi pemilu, dan itu semua yang akan jadi bahan disertasi itu. Sebetulnya soal-soal itu juga sudah ditulis dengan baik oleh Pak Hasto, Sekjen PDIP, di dalam disertasi beliau yang dapat cum laude itu. Jadi artinya pembenaran akademis sudah dibuatkan oleh Hasto yang tahu betul apa yang terjadi di dalam pemerintahan Pak Jokowi.